Salam kerusuhan bersama drama kabupaten. Selamat menyaksikan kembali. Selamat malam teman-teman. Malam kembali malam. Kita bertemu lagi bareng teman-teman yang kemarin ya sebelumnya. Sekarang bertambah Henry. Kalian guys, nih Henry. Jauh-jauh kita undang ya. Kita undang. Yang kemarin diomongin ya di podcast sebelumnya. Ya. Dia bermukim di Karawang dan banyak berkegiatan di Jogja. Jadi salah satu seniman juga, punya nama besar dan mengharumkan Indonesia ya. Di India kan waktu itu. Tapi saya nggak juara nasional. Dia pernah main di Zimbabwe. Oh. Pokoknya Asia Pasifik lah. Nah jadi guys, kita dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 16 April sih? April lah. Iya. Nah, ini mah jauhan ya. 16 April nanti kita akan ada kegiatan tadarus monolog. Jadi sekarang kita bakal bincang-bincang terkait monolog, kemudian apa itu tadarus monolog dan gimana proses monolognya teman-teman. Karena di sini kita bareng sama sutradara dan aktor dan sutradara. Ide super cool. Jadi mulai dari mana? Siapa nih kira-kira yang paling super cool menjelaskan monolog itu apa sebetulnya? Cinciripit. Sing-sing. Oh, mangga mana? Ya sebenarnya Henry lah. Yang Henry lah. berkompeten. Aduh, nanti jadi kuliah. Enggak, cuma apa sih sebenarnya monolog itu gitu. Monolog, bicara monolog itu kalau sejarahnya sih dari ini ya, dia kumpulan aktor di drama itu, dia berbicara sendiri, soliloquy dari situ muncul soliloquy. Terus ada teknik selain soliloquy itu ada aside, ngobrol menyamping, sampai akhirnya menjadi monolog. Di monolog juga ada beberapa lagi. Ada one man show, one man play. Oh, itu beda-beda tuh. Beda-beda. Berbicara sendiri pada tembok kamar itu biasanya apa tuh? Curhat. Galau itu ya. Galau. Intinya sih monolog masih terjadi beberapa perdebatan gitu ya. Waktu itu juga saya menanyakan kepada orang-orang, apa sih itu monolog? Ada dua versi. Ada yang mengatakan monolog itu boleh ada beberapa orang seperti ini nih. Ada beberapa orang, terus yang dominannya satu aktor, itu boleh. Ada juga yang mengatakan bahwa monolog itu pure, hanya di panggung itu satu orang, kayak gitu. Jadi sebelumnya pernah monolog? Belum. Tapi gimana mau monolog tanggal 16 nanti? Nggak gimana. Singkat, padat, dan lirik. Enggak karuan. Jangan ada enggak karuan. Kamu belum minum, jadi balelo, minum dulu. Enggak. Ya, benar kata Kang Henry. Jadi mainin monolognya ya yang satu orang itu di atas panggung, sendiri di atas panggung. Kalau Mas Yud sebagai sutradaranya Didi nih gimana? Mas Yud kali ini apa enggak jadi sutradara monolog? Kalau aku sih jangan jujur aja suka monolog orang. Menolong. Menolong setting. Itu suka emang kayak gitu sih ya. Kalau untuk monolog sih ya ini kan hal baru lah ya bagi saya untuk menyutradarai. Karena sebelumnya saya itu biasanya bikin film gitu, iseng film pendek dan Sombong ya, sebagainya. Anda ya. Bukan sombong, emang kayak gitu. Jadi sekarang itu teater tapi monolog gitu. Nah ini intinya sih challenge lah ya bagi saya. Bisa enggak sih gue menyutradarai seseorang aktor teater gitu kan, hingga aktor itu bisa menyampaikan isi naskah yang akan dimonolog, akan dipentaskan gitu. Itu sih tantangannya sih, bagaimana men-setting ya, mengatur seluruh. Oke lah, cukup, saya tidak mengerti. Ya enggak segitulah ya. Keren. Pokoknya keren. Kalau John, kenapa mana mau jadi sutradara, John? Dia soalnya hal baru. Hal baru. Sutradara Hal tanpa baru. aktor. Pernah beberapa kali Oh, kunci. jadi sutradara di sekolah tapi Sekolah. SMP. Maksud gimana Mas Yud itu menghalangi frame?
Parah. Bang, Gada kumaya. live ini, woi. Kenapa Maneh mau jadi sutradara? Ya bener, hal baru gimana caranya ngemas. Kemarin kan sempet anak-anak main teater ya kemarin si Jidan. Nah supaya semangatnya nggak pudar gitu digodok lagi sekarang, dan orang punya Sampai berapa derajat tuh godoknya? aduh anjir 85 derajat tuh. Garing. Ayo. Cek aing meningkat. Gak apa-apa, lanjut aja. Nanti deh dulu Emang kayak kayak kemarin. gitu kan. Kayak kemarin. Pasti garing John. Oke. Ya hal baru, Kunci pasti. jadi hal baru. Terus Lama Lian, lama. Cukup lah. Kita ke Henry aja. Ya, Yang Henry aja itu ya. yang Untuk lebih Henry. banyak pengalaman Iya. dan Enggak. lebih keren. Pernah jadi dia kan sering monolog di mana-mana. Kalau ini nih dong, sebetulnya karena kan yang orang tahu ya, Mane lebih banyak jadi aktor monolog daripada Ensemble. pertunjukan, yang bareng-bareng. Ada nggak sih perubahan dari yang tadinya biasa monolog terus ke banyak orang tuh, perbedaannya kerasanya gimana sih? Kalau yang aku rasain jauh lebih egois ya. Ya monolog berarti. Ketika bermain ensemble, bermain bareng-bareng, yang tadinya aku bermain monolog hanya sendiri kan, jadi cenderung lebih egois gitu. Ketika ada lawan main, harusnya nggak kayak gitu deh, kamu gini ya gitu. Kayak gitu, jadi kecenderungannya lebih egois, jadi pengen bawa karep sendiri gitu. Si aktor lawan main ini harus mengikuti gayaku. Tapi kalau asik mana sih sebetulnya? Asiknya Kalau dari Henry sebagai aktor. asik, lebih asik ensemble. cuman Karena- itu egois doang gitu. Cuman egois aja gitu. Jadi egois, jadi lebih egois gitu. Karena keseringan monolog kan, bersendiri terus gitu. Sebenarnya dasaran saya kenapa sering monolog wujud ketidakmampuan saya untuk mengumpulkan kawan-kawan untuk bermain ensemble gitu. Akhirnya sendiri-sendiri. Mencari aktor memang, mencari orang yang suka teater tuh memang Agak susah juga. susah gitu. Kalau Mas Yud tadi apa? Keseringan sendiri gimana? Kalau aku sih bermonolog di kamar ya. Jadi itu sih yang aku sering. Karena mencari sosoknya itu susah ya, kayak teater gitu. Betul. Susah. Jadi bermonolog sendiri. Emang kayak gitu sih, nggak penting lah. Dibahas. Sambil olahraga tangan gitu. Enggak lah, aku jarang kayak gitu. Berarti masih monogami. Enggak, bukan aku monopoli. Sorry. Aku nggak suka monogami, maunya monopoli. Garing, ya garing. Makin Makin gak Menyimpang. jelas, makin menyimpang. Didi aja ke Didi lah. Didi aktor. Gimana di persiapannya? Kemarin udah sempat beberapa kali latihan sama sutradara, sutradara banget gitu. Sama Itu dididik Mas keras. Yuda, ya terus Dididik keras. Dididik keras boleh. job Tapi disuruh loncatin api nggak? loncatin, sampai loncatin Mas Yuda. Naskah apa? Naskah Balada Sumarah kayak karya Tentrem Lestari. Tentrem Lestari. Tuh luar biasa naskahnya. Itu yang pilih naskah Didi atau Mas Yud? Mas Yuda. Kenapa Mas pilih naskah itu Mas? Pokoknya naskah itu tanggal 16 deh, teman-teman datang. Soalnya nggak bisa kita spoiler di sini, nggak asik lah ya ngomongin naskah. Itu nanti tanggal 16 aja. Pokoknya itu tentang seseorang yang sedang menderita dan ingin dicurahkan kepada masyarakat luas penderitaannya. Dan itu lengkapnya tanggal 16 ya. Gue nggak mau ceritain di sini. Nggak asik. So asik banget lah Mas Yud. Henry juga main kan nanti? Insya Allah main. Jadi guys, yang belum tahu, Henry ini foundernya GWS Theater, ya kelompok berteater di Kerawang, yang belakangan ini jadi lebih sering aktif berkegiatan ya sama teman-teman di luar, menjaring banyak kawan-kawan yang mau berteater. Kalau GWS sendiri nih, Rick, ngomongin GWS lah, apa sih sebetulnya yang memicu GWS itu muncul? Karena sakit.
sakit gimana maksudnya? Iya, karena aku lihat ya terutama di kotaku sendiri ya, lebih jauhnya ya di perteateran Indonesia. Di perteateran Indonesia sendiri ternyata sudah banyak dikelompok-kelompokkan gitu. Model misalnya ada beberapa di komunitas, ada aktor yang bagus diambil masuk ke suatu forum yang di situ didanain, dilatih kayak gitu. Jadi bukan lillahi ta'ala gitu untuk berkeseniannya gitu. Ternyata ada sebabnya gitu untuk berkesenian. Jadi aku merasa jadi kok sakit ya teater ya. Kalau GWS-nya sendiri yang awalnya adalah melihat realita di Kerawang, yang dimana proses berkesenian teater itu sangat minim. Karena kan saya dulu tuh belusukan ya ke kawan-kawan, ayo proses yuk proses, kok pada mencar gitu, nggak mau gitu. Tapi ketika saya punya misalnya ada proyekan dari pemerintah yang ada nominalnya, itu mau langsung. Tapi untuk sekedar proses untuk loyalitas gitu, itu kurang. Berarti GWS ini fokusnya mewadahi semua berarti ya, mewadahi baik yang dari segi penampilan baik atau buruk juga tetap diwadahi. Untuk berproses bareng dengan tujuan untuk tadi ya makrifat dalam seni teater gitu ya. Enggak, semoga jadi ini sih, jadi terapi gitu ya. Kelompok GWS ini menjadi terapi untuk kawan-kawan yang ingin berkecimpung di teater sendiri. GWS dari kapan sih, Nduk? Dari tahun berapa? Ikutan festival itu tahun berapa sih? 2018 ada. Iya, 2018-an. 2018. Oh yang sama si Agus. Iya, Main di LSPR ya. ya, karena kita lihat sendiri gitu. Beberapa pertunjukan teater di Kerawang kan bisa dibilang minim ya. Mereka ada pertunjukan ketika ada yang namanya event festival. Tapi ketika pertunjukan tunggal itu nggak ada gitu. Jarang gitu. Pun ada juga paling UKM yang ada programnya, ya, program bulanan atau per tahun gitu untuk membuat suatu pertunjukan. Tapi kalau yang umumnya nggak ada gitu, jarang. Ya semoga ini jadi pemantik gitu ya. Proses kita ini. Balik ke soal monolog ya. Kalau dari Henry sendiri melihat monolog tuh seperti apa? Seperti apanya? Ya menurut Henry aja gitu, monolog tuh apa sebetulnya? Yang kenapa jadi lebih sering berkecimpung di sana gitu? Itu yang udah saya garis bawahi karena wujud ketidakmampuan saya untuk berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain gitu. Ya keasikan di monolog ya salah pun jadi nggak akan salah gitu. Karena hanya sendiri. Yang bisa mengatasinya ya diri sendiri. Jadi gimana Di? Melihat monolog, ini kan aktor nih. Melihat monolog, mungkin karena ini baru kali pertamanya aku ya, jadi belum tahu betul tentang monolog itu seperti apa. Tapi yang aku rasain iya benar. Jadi aku kan bermain sendiri nih, jadi nggak perlu takut salah atau misalkan kesulitan lah gitu main sama lawan main aku gitu. Terus lebih bisa explore sendiri gitu ya Mas Yudha. Kalau yang Mas Jud, Jojon aja lah. Kamu belum ditanya dari tadi Jon. Sedih banget kamu ya Jojon. Kalau Jojon nih sebagai sutradara, Kayaknya duduknya salah. sebagai sutradara apa sih yang bakal Joni kejar nih sebagai sutradara ke aktor ya di monolog nanti? Karena orang nyutradarain orang yang baru ya, si Jidan ini kan banyak yang harus dikejar gitu, kayak misalnya vokal, terus blocking dan sebagainya gitu. Itu yang mesti dikejar sih. Dan ditambah kan rata-rata emang orang kita tuh malas buat ngapalin naskah ya. Nah di situ jadi yang awal kurang tekenin ke aktor orang tuh naskah dulu, naskah.
kalau naskah udah beres kan enak buat buat ngolah di panggungnya gitu. Soalnya gitu kemarin beberapa kali pertemuan tuh emang naskah belum hafal. Tapi seru nggak? Ini kan kali pertama mana ya? Iya, kali pertama buat ngolah monolog. Seru banget. Kita teh udah berapa lama sih nih soal mau pertunjukan nanti tanggal 16? Berapa lama sih? Ada Persiapannya? sebelum puasa. Iya. Sebelum puasa. 3 minggu nih ya? 3 minggu. 3 minggu. Kalau melihat sekarang, Henry juga kan main. Kira-kira tanggal 16 nanti siap nggak? Insya Allah siap, karena naskahnya sendiri ini naskah yang udah pernah dimainkan, jadi ibaratnya kayak daur ulang kembali gitu baru. Tapi sejujurnya saya mengapresiasi gitu ya kawan-kawan dari JHB ini membuat suatu event tadarus monolog, karena tadarus monolog sendiri ini kan sebenarnya seperti ujian gitu loh, ujiannya aktor kayak gitu, karena dia sendiri kan gitu. Apalagi mayoritas kawan-kawannya baru ya yang bermain gitu ya, ini ujiannya gitu, kepercaya dirian dia gitu. Dia mau minta tolong ke siapa di panggung anjir gitu kayak apa, kayak pacarmu itu nanti minta tolong ke siapa, dia bisa nggak dia tahan tawa nanti. Saya masih sih. Tapi nanti setelah di monolog, saya meyakini ketika bermain ensemble dia akan jauh lebih percaya diri gitu, nggak akan ngejomplang gitu. Jadi gimana di 16 nanti di? Ya siap gak siap harus siap gak sih? Tapi udah latihan, insya Allah siap. Kalau yang dikhawatirkan dari Didi ada nggak? Yang dikhawatirkan groginya mungkin ya, karena baru pertama kali, terus emang latihannya juga nggak terlalu sering gitu. Jadi Pukul ya, aja pukul. Mas udah. Waktu ya, waktu. Sibuk ya? Bukan, ini kan bulan suci Ramadan, jadi agak ini waktunya. Cuma lapor Pak Kapolres. Bukan. Kalau Maneh John, ada yang Maneh ragukan nggak sama tanggal 16 nanti? Jadi khawatir. Pede sih. Lebih pede. Soalnya orangnya tuh pengen banget gitu kelihatan. Enggak harus disuruh terus segala macam. Bersikeras lah ya. Orang ngerti gitu. Jadi pede lah. Super cool lah. Oh, pacar saya kan sibuk nonton drakor. Sulit. Referensi drakor. Sulit. Luar biasa emang nih. Tapi dari tadarus monolog nih sebetulnya apa sih, siapa yang memulai inisiasinya? Mas Yud. Apa sih Mas sebetulnya Mas? Jadi begini ya. Kemarin kan kita sempat bahas soal menjaga api semangat teman-teman Ya, ya. salah satunya. Ternyata kan yang terjaga cuma Didi dan Jidan aja. Ya. Enggak, sebenarnya ada hal yang lain yang jadi kita juga ada kepanitiaan khusus ya untuk, karena di tadarus monolog itu bukan hanya pementasan monolog ya. Jadi juga ada nanti kita undang salah satu seniman di Subang, Abah Ai Goblay Sasmita ya. Ai Sasmita. Ya kita alhamdulillahnya memang ada kawan yang bisa, ya Henry maksudnya punya kawan di Subang yang bisa ngisi materi khususnya pembuatan naskah teater. Intinya sih jadi ajang silaturahmi untuk kawan-kawan yang memang pernah bersinergi bersama kita di sini, bersama JHB dan kawan-kawan teater lainnya. Intinya di Ramadan ini bukber juga gitu ya, ada bukber juga gitu. Momen pertemuan lah ya, teman-teman yang momen berkegiatan di betul. teater. Dan itu kita juga panitia juga ada khusus untuk menyiapin semuanya yang memang kemarin yang ikut dalam produksian teater yang di UBP itu. Walaupun memang mereka nggak mau jadi aktor, nggak mau masuk dalam pementasan monolog gitu, karena ya itu kan kembali ke diri masing-masing lah ya. Dan sebenarnya dari situ kayak Didi, Jidan, akhirnya kan kita bisa tahu nih bagaimana sih potensi-potensi kawan-kawan ini untuk teater itu seperti apa gitu. Ya mungkin yang maunya ya segitu ya.
jadi istilahnya nggak memaksa juga sebenarnya. Awalnya teh berapa? 7 ya? Awalnya itu 7. 7 yang pentas akhirnya 4. Akhirnya ya mengundurkan diri karena alasan banyak ada kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau dari itu, dari persentase jumlah yang penampil, udah cukup nggak sih maksudnya untuk jadi menjaga api tadi tuh? Awalnya 7, yang pentas 4. Cukup nggak menurut Mas Yud? Ya sebenarnya sih belum cukup. Sebenarnya kan ya ingin harapan mah kemarin tuh memang semua kawan-kawan yang ikut teater ensemble, istilahnya teater yang banyakan itu semuanya berperan di monolog gitu. Cuma karena memang mungkin banyak hal ya, khususnya kan mereka mahasiswa, kuliah dan sebagainya, dan juga ada kegiatannya. Itu sih ini pribadi masing-masing. Karena berkesenian itu ya kembali lagi harus panggilan ya, panggilan jiwa, nggak bisa dipaksa-paksa kayak perasaan lah ya. Gitu ya. Mana sudah mulai terpesona sama Mas Yuda? Muak. Muak. Saya juga muak. Jauh lebih muak sih ya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau penonton kira-kira gimana nih Mas Yud? Wah, Karena memang kontak partnernya saya ya. Kemarin tuh yang masuk kontak tuh banyak banget ya. ada Kuat. 2000 Dia yang waduh-waduh ini kayaknya nih. Banyak banget gitu. Makanya saya khawatir sama pacarnya Yan. Butuh Tapi saya enggak. gimana Saya ini? tidak meremehkan ya. Tidak meremehkan aktor gitu. Karena setiap aktor mempunyai kelebihan masing-masing. Cuma yang pasti lebihnya banyak banget. jadi yang pasti memang sengaja undang untuk kawan-kawan yang memang sering ya sinergi dengan JHB, dengan Saung gitu. Jadi nggak semua disebar ke umum gitu. Wapi. Kalau buat Jojon sekarang ke Jojon aja lah. Kalau mana sebetulnya ini seneng nggak sih sama monolog secara pribadi? secara Lebih pribadi. suka pertunjukan monolog atau teater ensemble? Karena dari dulu digodok monolog ya sama Berapa si ini derajat? guru saya ini. Berapa? Guru. Karena dari dulu digodok main monolog gitu ya, jarang main ensemble, jadi orang tuh lebih senang main monolog daripada, soalnya bener kerasa banget ketika perbedaan antar main ensemble sama monolog tuh. Kalau monolog kita tuh lebih eksplornya lebih banyak gitu, daripada nggak terbatas gitu. Kalau misalnya main ensemble atau main teater banyakan tuh terbatas sama kawan-kawan yang lain itu, aktor-aktor yang lain. Kalau monolog mah mau gimana terserah gitu, lebih enak gitu, lebih panjang, lebih banyak gitu. Kalau yang sulit dari monolog apa, Rik? Yang sulit itu ngapalinnya sih. Benar, panjang. Panjang banget gitu kan, kadang ada 4-8 lembar gitu. Karena itu harus dimakan banget gitu. Tiba-tiba suka berubah emosi atau gimana gitu ya. Nah kadang itu juga kadang orang nggak bisa ngebedain jadinya ketika ini saya sedang monolog atau lagi ngobrol beneran gitu. Kalau lagi di lingkaran gitu, karena metode saya itu ketika ngapalin itu saya obrolkan, saya obrolin lagi di lingkaran gitu. Kadang-kadang itu obrolan naskah. Jadi sempat tuh si Agus dia nanya, "Mang, lagi latihan atau ngobrol beneran?" "Ngobrol beneran, saya serius lagi bertanya." Disangka monolog saya. Jadi kebawa di tongkrongan. Ini seru sih. Orang juga kalau secara pribadi lebih senang ngeliat yang monolog sih. Karena kuat aja gitu. Lebih menonjol dan keren aja. Karena kalau ensemble itu kitanya lagi on banget gitu ya, pengen banget gitu ya. Lawan mainnya nggak bisa, masih latihan. Aduh. Iya. Ini kalau monolog kayak gitu. Bagus dan jeleknya kan tergantung lu. Tapi saya bersyukur banget nih nanti pentas monolognya di JHB. Kenapa sih? Ya moga-moga gitu JHB ini menjadi
kerennya itu art centernya gitu. Lu nanyain kesenian apa aja ada di sini gitu. Seni sastra ada semua di sini. Palu Gada benerin kubah masjid ada. Mas Yud, sekarang Mas Yud nih, kalau Mas Yud ini kan bisa dibilang ini ya, jadi remaja kelompok pemuda yang aktif mengawasi, melihat dan juga terlibat dalam kesenian-kesenian maksudnya kok budaya. ini Pandangan ada gimana tuh pandangan? mengawasi dan sebagainya Mengawasi. mentang-mentang di kepolisian gitu ya. Jadi Apa sebetulnya Mas Yuda lihat kalau di Karawang sendiri seperti apa sebetulnya? Jadi memang perkembangan seni di Karawang itu khususnya gerakan kawan-kawan pemuda sebenarnya sih kalau di Karawang tuh ada segmented lah ya, segmen musik, fashion, segmen sastra, segmen apa namanya seni rupa gitu. Sebenarnya banyak lengkap di Karawang itu. Cuma memang kembali lagi ya apa ruang-ruang berkreasi mereka itu memang terbatas dan itu hanya di ruang-ruang yang mereka buat sendiri dan tidak kadang di ruang publik itu sulit gitu. Makanya minimnya ruang publik untuk diapresiasi menjadi pengkaryaan kawan-kawan itu memang di Karawang itu sulit, walaupun kawan-kawan di Karawang ini akhirnya dia banyak untuk membuat berkesenian itu di ruang yang mereka buat sendiri hingga bahkan bermain di ruang publik memang bukan wilayah Karawang gitu. Jadi kalau di Karawang sendiri sih kalau berbicara berkesenian sih menurut saya itu sudah berkembang ya dari segi apresiasi, ekspresi, inovasi dan sebagainya itu sudah berkembang. Pokoknya sisi-sisi lah ya. Ya gitu. Cuma memang ruang-ruang publik yang belum diapresiasi oleh kawan-kawan karena mungkin ya kembali lagi lah itu kan tergantung dari bagaimana peran pemerintah mewadahi kawan-kawan atau menjaring kawan-kawan untuk berkolaborasi di ruang-ruang publik itu gitu. Banyak teman-teman. Kalau teman-teman yang di teater itu gimana tuh menyikapi ruang publik yang minim gini dong di Karawang gimana? Ya mungkin juga. nanti pernah di Jogja biarlah perkembangan ruang publik di Jogja yang dibikin kawan-kawan bisa berkreasi dan sebagainya dibandingkan di kota sendiri. Itu gimana tuh pandangannya? Ya kalau di daerah lain itu ada tempat-tempatnya ya, tempat-tempat emang ini disediakan untuk space untuk berkreasi seperti itu. Nah, tapi ya saya kalau di sini sendiri malahan lebih condong di lingkungan gitu ya. Kayak model misalnya membuat teater-teater lingkungan yang dekat dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar. Karena ketika berbicara gedung gitu, di Karawang ini kan nggak ada gedung yang benar-benar representatif gitu ya untuk dihadirkan sebuah pertunjukan. Adapun juga kita harus memutar otak gitu ya. Misalnya kayak kemarin terakhir itu di UBP gitu, aula diputar otak gimana caranya menjadi sebuah gedung pertunjukan. Karawang sendiri belum ada sejauh ini gedung-gedung representatif gitu. Nah ini sih sebenarnya untuk menjadi pemantik ya. Aku buat teater-teater di lingkungan ini pemantik bahwa teater itu nggak eksklusif kok. Ya, bisa. Teater itu nggak harus di gedung kok. Jangan jadi kendala lah ya. Nggak jadi kendala. Untuk berkesenian. Lu punya niat untuk bikin garapan di mana aja juga Bisa. itu jadi panggung lu gitu. Nanti ketika kawan-kawan udah melek gitu udah kebuka, oh iya ya, nah, mungkin kita akan balik lagi ke gedung gitu. Setelah Didi sekarang, kalau cita-cita Didi sebagai aktor tuh maunya gimana nih? Maunya gimana? Lihat Karawang dengan kondisi sekarang. Maunya ya apa ya? Apa? Ya karena aku sendiri baru masuk gitu ya, aku nggak tahu gitu, aku masih baru-baru masih awam gitu, jadi ya pengennya di sini tuh lebih terbuka gitu untuk teater tuh kayak gimana sih gitu, kayak gitulah pokoknya. Lebih anak muda tuh lebih Oh ya lebih aware gitulah ke kita gitu. terhadap seni teater dan sebagainya.
Jadi berharap nggak sih kayak per 3 bulan ada pertunjukan dari Ya berharap bro. teater mana, gitu ya, teater mana, Menyenangkan teater rasanya kok kayak mana. gitu. Ini kan yang jadi, kalau saya pribadi merasa persoalan di Karawang nih selain cari kerja susah, akses ke hiburan juga, Susah, hiburan dan seni juga susah gitu. Ada hiburan, tapi hiburan yang mungkin segmennya beda gitu, untuk apa, segmen-segmen kayak musik bar gitu, itu kan juga kan harus uang apa lumayan lah untuk menikmati hiburan musik-musik seperti musik-musik bar gitu. Ada di Karawang tuh lumayan banyak lah. Cuman untuk ekspresi seni kayak apa, teater, sastra atau musik-musik yang memang bisa didengarkan oleh masyarakat itu memang susah gitu untuk dinikmati di ruang-ruang publik gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ada high class untuk hiburan yang musik bar dan sebagainya memang banyak kalau di Karawang, lumayan lah. Cuman kan harus ada kocek, ngeluarin duit yang lumayan untuk menikmati itu. Sekarang mungkin pertanyaan personal nih, mulai dari Jojo. Sekarang apa yang Jojo impikan lah di ranah teater untuk di Karawang? Ya, yang pertama nggak masalah sih kalau misalnya pada akhirnya banyak orang-orang yang bermain teater. Toh ketika ada satu kelompok yang bermain teater dan kelompok lain membuat hal yang sama, otomatis kan itu akan jadi tandingan. Nah, ketika ada dinamika seperti itu, otomatis perteateran bakal hidup gitu. Kayak misalnya kita bikin nih di sini, nanti 3 bulan kemudian kelompok mana bikin, Ada yang terpantik. ada yang terpantik dan semakin ramai gitu. Nah, syukur-syukur nanti kalau misalnya nanti ada festival teater misalkan se-Jawa Barat itu diadakan di Karawang atau di mana gitu kan, itu menarik juga. Soalnya kan untuk saat ini ranah teater kan sekarang Jakarta banget gitu, Jakarta banget, Jogja banget, Bandung banget gitu. Sedangkan Karawang masih jadi ekor gitu, nggak pernah jadi salah satu pemantik buat bikin acara besar gitu, festival teater secara skala besar. Mungkin itu sih yang kurang harap gitu di Karawang, seperti itu. Dan ruang untuk berteater juga kan, walaupun di Karawang belum ada ya ya, tapi ya sebisa mungkin orang yang terpatik bisa Banyak membuat lah, ruang ya. sendiri gitu, Jangan ini. seperti itu. Dan terbelenggu. Ya syukur-syukur pemerintah melek itu terus bikin gedung pementasan teater secara khusus gitu kan, Mustahil. ketika banyak orang yang main teater gitu. Jadi apa ada nggak yang diharapkan dari untuk teater di Karawang? Karena Didi sebelumnya pernah teater dan banyak teater yang Didi masukin tuh sekarang banyaknya berhenti gitu. Mulai dari SMA, terus yang kuliah berhenti semua. Jangan sampai ini berhenti. Nah, iya, maka dari itu ya pengennya sih kembali hidup. Mungkin masalahnya itu karena mereka kesulitan, kayak misalnya yang latihnya itu nggak ada gitu, terus nggak banyak berbaur sama yang lain, sampai dia tuh cuman bisa nyari ilmunya sendiri nih. Nah, jadi kesulitan di situ tuh, jadi padam gitu. Nah, pengennya sih hidup lagi gitu, kan banyak yang udah meninggal juga. Pengennya ya hidup lagi gitu, biar ramai. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Sebelum ke Henry, Mas Yud, apa sendiri yang Mas Yud harapkan ya? Banyak ya. Jadi kalau ngomongin teater tuh, kalau Yuda ya lihat teater itu tuh, karena semua seni itu bisa kolaborasi dengan. Jadi sebuah pertunjukan itu ada seni instalasi, seni musik, seni tari, seni banyak gitu. Jadi berharap tuh kedepannya itu bukan notabene anak teater teh benar-benar anak drama, anak keaktoran, tapi sebenarnya pemahaman kawan-kawan untuk teater tuh bukan itu loh. Jadi teater tuh sebenarnya misal lu seneng menggambar itu bisa
bisa dikolaborasi dengan kawan-kawan teater, bisa membuat sebuah pertunjukan teater. Jadi berharap kedepannya itu kawan-kawan bisa membuka mata, berjejaring, berkawan dengan seni berteater seperti ini gitu kan. Terus juga kalau masalah kompetisi dalam pertunjukan dan sebagainya itu hanya sebuah pemantik kita untuk lebih memperbaiki diri lah, saling satu sama lain itu melihat bahwa wah grup teater ini dan grup teater ini, minimal dari situ harapannya itu yaitu teater ini bisa tumbuh dan berkembang di Kota Karawang bersama banyak para pemuda dan para seniman muda di Karawang gitu, dan mungkin bisa bergabung dengan kawan-kawan seni tradisi dan sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya sekat dalam berkesenian gitu ya. Jadi berharap tuh perkembangan Karawang ini bukan heterogen masyarakatnya, tapi juga heterogen berkeseniannya. Jadi bisa kolaborasi. Kalau untuk masalah fasilitas dan sebagainya, ya kita jangan terlalu banyak berharap lah pada pemerintah, karena pemerintah sedang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi tetap aja kita berkarya gitu aja, berkarya terus aja gitu. Ya berharap masif teater kedepannya gitu. Kalau dari Henry, apa nih harapan untuk teater di Karawang? Harapannya semoga cepat sembuh. GWS ya. GWS lah gitu. Terlebih lagi kalau misalnya kawan-kawan senimannya bisa bersinergi gitu ya dengan pemerintah gitu ya. Ya jujur lah ya, ketika berbicara teater itu kan bicara tentang finansial ya. Iya. Karena dalam satu garapan itu kan bikin settingnya, bikin apa gitu. Butuh produksi yang luar biasa lah ya. Nah itu produksiannya itu nggak akan mampu gitu untuk kita sendiri gitu untuk membuat itu. Ya Mampu sih semoga mampu. ada perusahaan di Karawang yang banyak itu bisa Nah itu sih harapannya sih. sinergi dengan kawan-kawan seni teater gitu. Nanti kan akhirnya kan tumbuh-tumbuh tuh, kelompok lain tumbuh, ini tumbuh itu enak gitu. Kalau udah tumbuh semua baru dah gontok-gontokan gitu. Lu jangan ambil aktor gua dong, gua ada pementasan nih. Lah ini emang gak ada pementasan, diambil aktornya ngambek. Emang ada? Ada banyak lah gitu ya. Ada. Gitu. Ya cepat sembuh lah teater Karawang. Oke, balik ke tanggal 16. Gimana Masih ajakannya buat teman-teman tanggal 16 Nah, nanti? ya jadi buat teman-teman, kawan-kawan semuanya, siapapun itu bisa datang tanggal 16, kita makan bareng. Bukan makan barengnya pas ini ya buka ya, bukan siang hari, karena kita bulan Ramadan berpuasa, jadi bukber terus juga diskusi. Jadi untuk kawan-kawan siapapun itu datang ke GHB jam 3 sore. Itu semuanya gratis. Ada 4 pementasan ya? Ada 4 pementasan untuk monolog. Dan Ada yang pertama itu Resti membawakan naskah Putu Wijaya, judulnya 1981. Jidan membawakan naskahnya Putu Wijaya, Apakah kita sudah merdeka? Apa kita sudah merdeka. Terus Didi membawakan karya Tentrem Lestari berjudul Balada Sumara. Balada Sumara, dan Henry sebagai special performance. Waduh. Karena memang kenapa spesial? Karena Henry sebenarnya udah nggak tampil dipaksa tampil gitu, biar kawan-kawan juga tahu sebenarnya naskah yang akan dibawakan Henry itu naskah dari Kang Aboy Asmarandana GWS itu. Jadi GWS itu seperti apa? Mungkin kawan-kawan ingin tahu juga, silakan nanti lihat di tanggal 16. Terus juga ada diskusi soal Naskah. gimana nih cara bikin naskah teater, karena Abah Ai ini sering membuat naskah ya. Itu dia tuh dari Sunda Kiwari Subang. Terus Salah satu sisanya penyuplai kita naskah. diskusi dan ngobrol santai aja sampai kenyang. Kenyang.